Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita kembali lagi dalam persekutuan doa kita. Saya berharap kita semua mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Malam hari ini kami kembali memuji Tuhan, mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam kami berdoa, dalam kami merenungkan firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami hanya boleh menyenangkan nama hati-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Layakkan kami, ampuni segala dosa kami.
Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membacakan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Dan juga seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dalam situasi apapun, dia tidak mungkin tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Pada bagian ini kita melihat seorang tokoh yang bernama Nehemia. Ketika pada saat itu dia menjadi juru minum raja. Ketika orang-orang Yahudi sudah ditawan. Saat itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia menanyakan kepada Hanani, kalau kita melihat di pasal 1, dan beberapa orang Yehuda yang datang menanyakan tentang kabar orang-orang yang luput dari tawanan dan bagaimana keadaan Yerusalem. Mereka memberitahukan kabar buruk tentang keadaan Yerusalem, yaitu bahwa tembok-tembok Yerusalem hancur, dan juga keadaan orang-orang yang luput dari penawanan itu dalam keadaan susah. Mereka menderita, mereka mengalami yang namanya kesulitan dan penderitaan. Dan apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nehemia? Dia malah menangis meratap mendengar kabar Yerusalem yang hancur, dan menangis karena apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya yang masih tinggal di Yerusalem. Dia meratap dan memohon pengampunan kepada Tuhan, baik pengampunan bangsanya, pengampunan orang-orang Yahudi, pengampunan orang-orang Israel, dan juga dia mengakui dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dia tidak hanya sekedar mau menangis, dia tidak hanya sekedar mau meratapi keadaan Yerusalem, dia tidak hanya sekedar menangis dan berbelas kasihan dengan keadaan kesukaran yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang luput dari penawanan, tetapi dia melakukan satu tindakan. Dia meminta izin kepada raja untuk bisa ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok Yerusalem. Ini sangat luar biasa sekali. Ini satu teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Nehemia kepada kita. Suatu pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik, bukannya sekedar kita berdoa, tetapi juga ada suatu tindakan yang harus bisa kita
lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam bagian yang kita bacakan tadi. Dia berkata, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang masih tinggal di Yerusalem, mereka juga punya antusias untuk bisa membangun, ya, bersama-sama dengan Nehemia. Tetapi Nehemia memulai dengan satu pernyataan yang luar biasa. Dia memberitahukan bahwa Tuhanlah yang bekerja, bahwa tangan Allah lah yang melindungi aku. Dan mereka tidak hanya sekedar berkata membuat komitmen yang sia-sia loh Bapak Ibu. Mereka dengan giat melakukan dan melaksanakan sampai nantinya tembok Yerusalem itu dibangun sampai selesai. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam membangun, dalam melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, ketika melihat pekerjaan Tuhan itu hancur dan kita juga punya komitmen untuk melakukannya, ketika kita mau melaksanakan tugas pelayanan kita, ada saja yang mau menghalangi. Kalau kita melihat di bagian ini, di ayat 19 dikatakan, ketika Sanballat, ya, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Ada juga yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Ada saja yang namanya tantangan, ada saja yang namanya hinaan, olokan, fitnah, dan sebagainya. Itu terjadi. Maka saya mau katakan, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu tidak mudah. Selalu ada tantangannya. Kita melakukan yang benar, selalu ada orang yang menganggapnya tidak benar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selalu ada tantangan. Kebaikan yang kita lakukan, kebenaran yang kita nyatakan, selalu akan diuji, selalu akan dihalang-halangi. Namun yang pasti, tetaplah maju, tetaplah lakukan yang benar. Seperti Nehemia, dia berkata, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bapak Ibu, satu komitmen yang tidak pernah pudar dan tidak mundur dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Semangat yang berkobar-kobar oleh Nehemia bersama dengan beberapa orang yang bersama-sama dalam membangun tembok Yerusalem, dalam membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah runtuh, tidak bisa dipadamkan oleh hinaan dan olok-olokan dari orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan yang menaruh visinya di dalam hati kita, maka saya percaya kalau kita kerjakan dengan semangat dan dengan bersandar pada Tuhan, maka apapun tantangannya kita bisa hadapi. Dan satu perkataan iman yang dikatakan oleh Nehemia, bahwa Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dia berkata bahwa Tuhan yang membuat berhasil, dan dia mengakui bahwa dirinya dan bersama dengan rekan-rekannya adalah hamba-hamba yang hanya siap untuk membangun dan melaksanakan visi Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita melihat situasi negara kita, gereja kita, apa yang kita pikirkan?
apa yang akan kita perbuat. Ya, tindakan apa yang akan kita lakukan. Kiranya Tuhan menaruh visinya di dalam hati kita. Kiranya Dia menaruh hati yang sungguh-sungguh memikirkan akan kondisi saat ini, kondisi bangsa kita, kondisi gereja kita, kondisi orang-orang di sekitar kita. Mari melakukan sesuatu hal yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pasti dengan hikmat Tuhan. Selalu ada tantangannya ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar. Tetapi ingatlah bahwa kalau Tuhan yang menaruh pekerjaan itu dalam hati kita, kalau Tuhan yang menaruh visi itu dalam hati kita untuk kita lakukan, percaya bahwa Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan menopang. Dan ingat bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah hamba-hamba yang memang Tuhan pakai untuk bisa melaksanakan visi. Kalau di bagian ini, konteks ini untuk membangun tempo Yerusalem, hanya dalam kurun waktu 52 hari. Kita bisa melihat di dalam pasal 6 ayat 15 di sana. Dalam keadaan kita sekarang, adakah sesuatu yang kelihatannya sulit, tetapi kita tahu itulah yang Tuhan ingin kita lakukan? Dosa yang sulit untuk kita tinggalkan, perselisihan yang tidak sehat dengan orang lain, atau tugas-tugas dari Tuhan yang tampaknya terlalu sulit untuk kita kerjakan. Mari kita minta tuntunan Allah, kita minta pertolongan Tuhan. Seperti Nehemia yang berkata bahwa tangan Tuhanlah yang melindungi, tangan Tuhanlah yang menuntun. Kita harus melihat tantangan apa yang akan kita hadapi, dan akuilah campur tangan Tuhan. Seperti Nehemia tadi berkata bahwa Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Kemudian mulailah membangun kembali. Kemudian mulailah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap minta pertolongan Tuhan, tetap minta hikmat Tuhan. Dalam situasi saat ini, mungkin bukannya dalam keluarga kita, ya, kita menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Ya, kita melihat ada mungkin reruntuhan apa dalam keluarga kita. Ya, perselisihan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Apa yang menjadi sesuatu penghambat kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita pikirkan dan kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memahami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih atas anugerah. Kami boleh belajar firman, kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk terus belajar dan mengerti akan kebenaran. Terlebih kami menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita. Kita juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Tuhan masih berikan kita hidup, Tuhan masih berikan kita nafas, dan juga kita bersyukur untuk situasi saat ini. Ya, kita melihat sekalipun ya ada begitu banyak kasus yang positif, tapi kita juga bisa melihat angka kesembuhan sangat banyak juga. Kita bersyukur untuk hal itu. Kita berdoa terus untuk para pemerintahan kita, para medis dan juga para dokter, dan yang terus bekerja untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kita berdoa untuk masa new normal. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat di dalam melakukan pekerjaan kita dalam normal yang baru, ya, dalam masa-masa normal yang baru ini. Berikutnya kita berdoa
untuk gereja kita. Kalaupun nanti Tuhan izinkan, misalnya kita harus beribadah di masa new normal, kira-kira Tuhan berikan kita hikmat, ya, dan melihat situasi, ya, menyesuaikan situasi, karena setiap daerah berbeda-beda, tidak sama. Ya, kita melihat situasi di Sidoarjo masih terus pertambahan kasus makin banyak. Kita berdoa, ya, supaya Tuhan memberikan kita hikmat ketika kita nanti memulai membuka ibadah di gereja. Maksud saya di sini memulai gereja, kita masih belum tahu menyesuaikan di situasi di Sidoarjo, ya Bapak Ibu, ya, kita doakan. Yang berikutnya, kita juga doakan untuk jemaat-jemaat kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, sakit dan sebagainya. Kita doakan pertama-tama bersyukur untuk Bu Sulis juga, ya, yang ada di Gresik. Bu Susi, maksud saya Bu Susi yang ada di Gresik. Ya, kemarin sudah ke rumah sakit dan sudah pulang, sudah sembuh. Kita bersyukur untuk hal itu, dan kita berdoa untuk kesembuhan jemaat-jemaat yang sakit, baik untuk Pak Harmadi secara khususnya. Kita doakan, ya, kiranya Tuhan berikan pemulihan kesehatan untuk Pak Harmadi. Kita doakan juga untuk pemulihan kesehatan Pak Eka. Kita doakan pemulihan kesehatan daripada Pak Tony. Kita doakan juga untuk kesehatan Ko Ajang dan beberapa jemaat-jemaat yang lansia juga. Kita doakan untuk semua mereka yang mengalami lemah tubuh, yang kita tahu satu persatu siapapun mereka, ya, kita doakan, ataupun keluarga kita, kerabat kita, teman kita, sahabat kita bawa mereka di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini kami bisa bernafas, kami masih bisa berseru memanggil Engkau Tuhan dan memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, bersyukur untuk keluarga kami, anak-anak kami, untuk suami istri kami. Terima kasih untuk semuanya itu, Engkau telah memberkati dan melindungi mereka. Bapa di surga, saat ini juga kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan bagi pekerjaan kami, bagi gereja kami, bagi keluarga, bagi lingkungan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi bangsa kami, sekalipun Tuhan masih belum selesai virus corona ini di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi, dan Tuhanlah yang memegang kendali akan kehidupan seluruh umat. Bapa, kami saat ini berdoa untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberkati gereja kami, Tuhan yang menolong gereja kami. Ya Tuhan, dalam situasi saat ini yang memasuki masa new normal, ya Tuhan, dalam satu sisi kami diizinkan untuk beribadah, tapi di sisi lain juga Tuhan, masih terus banyak kasus positif corona di daerah Sidoarjo ini. Dan kami juga harus Tuhan, ketika memang memulai ibadah di gereja, kami harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan bidang kesehatan. Ya Tuhan, kami dalam dilema, kami memohon hikmat Tuhan untuk kami bisa sungguh-sungguh mengambil keputusan yang bijak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika hal itu memang benar-benar dari Tuhan, maka kami percaya akan berjalan sesuai dengan kemauannya Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para aktivis gereja, hamba Tuhan, PHTM, pengurus komisi, Tuhan yang memberkati,
para aktivis yang dengan sukarela melayani sebagai singer, sebagai liturgos, pemusik, pemain di bagian multimedia. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para pemerintahan kami, para tim medis, dan juga para dokter dan gugus tugas yang terus bekerja dengan luar biasa dalam melawan COVID-19. Ya Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pasien COVID-19, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka juga. Bagi keluarga yang mungkin mengalami duka oleh karena meninggal gara-gara corona, Tuhan yang menghiburkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga Bapa di surga saat ini untuk jemaat-jemaat kami. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat di GKT Sidoarjo. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah bagi mereka. Mereka yang sedang dalam usiawan, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati Tuhan, lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan. Jauhkan mereka dari COVID-19. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi beberapa jemaat kami yang kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa yang melindungi mereka. Bersyukur untuk Bu Susilowati yang boleh kembali ke rumah karena beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami, jemaat kami, Bapak Harmadi yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu boleh memulihkan, boleh menyembuhkan, boleh menjamah untuk Pak Harmadi. Ampuni segala dosa, ampuni Tuhan segala apapun yang masa lalunya yang memang tidak sedang kehendak Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu boleh menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun penyakit yang ada dalam tubuh, ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Allah lebih besar, lebih dahsyat dari apapun. Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Nyatakan mujizat. Kuatkan dan teguhkan hati Pak Harmadi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dia Tuhan dalam situasi ini, dia tidak meninggalkan Engkau, tetapi tetap percaya kepada Engkau. Berkati Tuhan untuk keluarganya, baik Bu Harmadi, Yuan, Yesi, dan Yuli. Tuhan berikan mereka kesabaran, hati yang penuh kasih dalam menjaga, dalam merawat untuk Pak Harmadi. Berkati dokter yang menangani Pak Harmadi Tuhan. Berikan hikmat sehingga semuanya apa yang dilakukan boleh membawa kesembuhan bagi Pak Harmadi. Berkati untuk pemulihan kesehatan Pak Eka. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan pemulihan. Berkati untuk Pak Tony juga Tuhan. Ya Tuhan, mereka tidak bisa berobat ke luar negeri oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Dan juga dengan Pak Aceh. Kami percaya bahwa tangan Allah yang melindungi mereka. Tangan Tuhan yang menambahkan kekuatan bagi mereka. Tambahkan imunitas bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak drop, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaatnya. Kami tidak tahu Tuhan kondisi mereka yang sakit saat ini. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan dan memelihara mereka. Yang lemah ekonominya dipulihkan, mereka diberkati. Yang putus pekerjaannya, Tuhan yang berikan pekerjaan yang baru. Dalam pergumulan apapun Tuhan, biarlah sukacita Allah melindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami serahkan kehidupan kami, dalam istirahat kami, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa kami, berkati orang sekitar kami, dan kiranya damai sejahtera Allah turun atas keluarga kami, atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, berserah. Amin.
Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh bersekutu dalam persekutuan doa malam hari ini. Dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap percaya mengandalkan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.